Selanjutnya, selama ini kami semua melakukan komunikasi dan koordinasi yang intensif dalam berbagai hal, diantaranya dalam perumusan kebijakan terkait desa dan implementasinya. Kami menyadari dan memahami sepenuhnya implikasi-implikasi yang terjadi sehubungan dengan terbitnya kebijakan pemerintah tersebut. Namun, alhamdulillah setelah kami berdiskusi panjang lebar demi kepentingan nasional dan kepentingan masyarakat desa di seluruh Indonesia, kami telah menyepakati tindak lanjut yang dapat dilakukan secara bersama-sama, baik pemerintah pusat, pemerintah daerah maupun pemerintah desa, melengkapi terbitnya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81 Tahun 2025. Bahwa pembayaran untuk kegiatan-kegiatan yang bersumber dari dana desa yang tidak ditentukan penggunaannya atau non-ERMAK adalah sebagai berikut. 1. Menggunakan sisa dana desa yang ditentukan penggunaannya atau ERMAK untuk membayar kegiatan non-ERMAK yang belum terbayarkan. 2. Menggunakan dana penyertaan modal desa ke lembaga-lembaga ekonomi yang belum disalurkan dan atau belum digunakan, termasuk penyertaan modal ke BUMDes atau BUM desa bersama untuk ketahanan pangan. 3. Menggunakan sisa anggaran atau penghematan anggaran tahun berjalan tahun 2025, termasuk yang bersumber dari pendapatan selain dana desa dan atau menunda kegiatan yang belum dilaksanakan. 4. Memanfaatkan sisa lebih perhitungan anggaran atau SIPA tahun 2025. 5. Jika langkah 1-4 tadi masih belum mencukupi, maka selisih kekurangan dicatat sebagai kewajiban yang belum dibayarkan untuk dianggarkan dan dibayarkan di tahun anggaran 2026 yang bersumber dari pendapatan selain dana desa. Jadi tidak mengganggu dana desa tahun 2026. Selanjutnya, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, dan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal akan menerbitkan surat edaran bersama dalam waktu dekat sebagai dasar pemerintah kabupaten kota, pemerintah desa untuk mengambil langkah-langkah tindak lanjut sebagai berikut. Kewajiban yang belum dibayarkan diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan tahun anggaran 2025. 2. Bupati menugaskan camat untuk melakukan evaluasi APBD desa tahun 2022 khusus terhadap pergeseran anggaran untuk mengalokasikan anggaran kegiatan yang belum terbayarkan. 3. Pemerintah desa segera melakukan perubahan APBD desa tahun 2022 untuk pergeseran alokasi anggaran. 4. Menerbitkan peraturan kepala desa tentang penjabaran APBD desa tahun 2026 untuk menindaklanjuti SILPA mendahului perubahan APBD desa tahun 2026. 5. Melakukan perubahan anggaran APBD desa tahun 2026 untuk memanfaatkan SILPA tahun 2026 dan sumber pendapatan selain dana desa untuk mengutamakan penyelesaian kewajiban yang belum dibayar.